Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan men-share video tutorial pembuatan surat kontrol pasien BPJS. Jenis surat kontrol di rawat jalan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontrol poliklinik yang sama, misalnya pasien dengan rujukan awal ke polimata dan kontrol juga ke polimata. Yang kedua, kontrol poliklinik yang berbeda, di mana pasien pertama rujukan ke polimata, tetapi pasien harus dikonsulkan ke poli yang berbeda, contoh ke poli rehab medik. Yang ketiga, kontrol pasien pasca rawat inap. Nah, kondisi di lapangan sendiri atau di poliklinik sendiri itu ada beberapa kondisi di mana satu, jadwal tanggal pasien kontrol sesuai dengan perintah dokter. Yang kedua, jadwal tanggal pasien kontrol tidak sesuai dengan perintah dokter. Yang ketiga, pasien tidak diperintah kontrol karena dinyatakan sembuh, tetapi pasien datang lagi dikarenakan ada keluhan, sehingga tidak dibuatkan surat kontrol. Dan keempat, pasien diperintah kontrol tetapi tidak dibuatkan surat kontrol di poliklinik. Dan mungkin ada kondisi-kondisi yang lainnya. Baik, kita langsung saja ke aplikasi untuk pembuatan surat kontrol. Seperti biasa, kita login atas nama sesuai dengan yang sudah dikasih user dan passwordnya. Misal kami ambil sampling polimata. Nah, di sini langsung ke transaksi rawat jalan, masuk ke fitur kontrol. Kita cari pasien, contoh tanggal sekarang, tanggal 5. Pasien atas nama Yati Sumiati dengan nomor rujukan diperintahkan kontrol untuk tanggal 9 ke poli yang sama. Nah, perbedaan pembuatan surat kontrol sebelumnya, di sini ada fitur poliklinik dan nama dokter yang bisa dipilih. Nah, karena ini surat kontrolnya ke poli yang sama, polikliniknya ini tidak perlu dirubah. Tanggal rencana kontrol diisi, tanggal 9. Kita cari poli kontrolnya, ke polimata. Jadwal dokter yang praktek pada tanggal 9 itu ada Dr. Ike. Tujuan kunjungannya kita pilih konsul dokter dengan tujuan kontrol. Nah, ini posisi kontrol ke poliklinik yang sama. Kita langsung save. Nah, surat kontrol nomornya sudah terbentuk, tinggal di print dan diserahkan ke pasien. Oke, kita akan masuk ke versi kontrol poliklinik yang berbeda atau konsul. Kita masuk lagi, kita cari pasien ke polimata. Contoh pasien atas nama Oom Hidayat, polimata. Dia mempunyai keluhan lain atau perlu dikonsulkan ke poliklinik spesialis yang lain. Klik pasien, muncul untuk tujuan polikliniknya. Di sini kita rubah. Apabila sudah hafal kode poliklinik, tinggal diketik kode polikliniknya. Contoh 31 adalah rehab medik. Nah, di sini dokternya bisa dipilih ke dokter siapa, contoh dokter Damar. Pilih tanggal rencana kontrolnya, kita ambil tanggal 8. Nah, untuk poli kontrol di sini tetap menggunakan polimata. Karena ini yang akan dikirim oleh ke BPJS adalah
surat rujukan awalnya dari Polimata. Nah, untuk tujuan kunjungannya ini dipilih normal dengan lawannya adalah ini ada 3, 1, 2, dan 3. Poli spesialis tidak tersedia pada hari sebelumnya, jam poli telah berakhir pada hari sebelumnya, atau dokter spesialis tidak praktik pada hari sebelumnya. Nah, untuk yang 4 atas instruksi RS. Nah, sesuai dengan regulasi intern rumah sakit, pilih nomor 1, 2, dan 3. Karena kalau memilih nomor 4 akan masuk ke episode perawatan. Oke, kita ambil sampling ke poli spesialis tidak tersedia pada hari sebelumnya. Kita save. Sini muncul surat kontrol, print. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada kontrol pasca rawat inap. Mungkin ini biasa dilakukan oleh admin rawat inap. Nah, untuk kontrol pasien rawat inap itu fiturnya ada di fitur registrasi. Contoh, kita ambil sampling pendaftaran poli, kontrol, kita pilih. Contoh pasien yang pulang tanggal 4 hari kemarin. Nah, di sini ada 2 pasien yang pulang, kita pilih. Nah, di sini tertera ruang Firdaus, tinggal dirubah. Mau di pasien ini mau kontrol ke poli mana? Contoh ke poli penyakit dalam. Dengan kode 04 dipilih penyakit dalam, dokter yang tersedia, yang praktek kita pilih. Untuk rencana kontrolnya kita pilih. Contoh tanggal 12 seminggu, kita buka. Di sini dipilih lagi ke penyakit dalam. Dokter yang praktek pilih. Nah, untuk tujuan kunjungannya ini hanya diisi normal. Abaikan, ini tidak perlu dipilih. Langsung di save. Sini akan terbentuk surat kontrol juga. Print. Oke. Nah, tujuan dari pembuatan surat kontrol ini untuk memudahkan pasien pada saat datang kembali ke rumah sakit. Karena di sini ada fitur yang namanya fitur anjungan pendaftaran mandiri pasien, di mana pasien bisa langsung mendaftar melalui anjungan tanpa melalui pendaftaran, dan pasien tidak perlu mengantri di pendaftaran. Contoh, ini anjungan pasien, kita ambil sampling tadi surat kontrol yang sudah terbentuk seperti ini. Nanti akan diproses, di scan di anjungan mandiri. Ini sudah terisi, tinggal daftar. Jadi untuk langkahnya tidak terlalu banyak dalam proses pendaftaran di rawat jalan. Nah, begitupun sama dengan pasien-pasien yang surat kontrol yang sudah dibuat tadi ke poliklinik yang sama ataupun ke poliklinik yang berbeda. Nah, kita masuk ke kondisi di poliklinik. Nah, untuk pasien, jadwal tanggal pasien kontrol sesuai dengan perintah dokter itu tidak masalah. Jadi ketika pasien diperintahkan kontrol tanggal 12 dan pasien akan datang tanggal 12, itu pasien bisa mengakses anjungan mandiri. Nah, yang kedua, pasien yang sudah ditentukan jadwal kontrolnya tetapi pasien datang lebih cepat atau mundur atau maju. Nah, itu ada satu kondisi yang harus dirubah. Jadi pasien diarahkan dulu ke poliklinik untuk merubah tanggal kontrol sesuai dengan kedatangannya. Contoh, pasien yang ini atas nama Devi diperintahkan tanggal 12, ternyata dia datang tanggal 16.
Ini tinggal dirubah tanggalnya ke tanggal 16, lalu di-save kembali. Nah, ada kondisi yang kedua, pasien tidak diperintah kontrol karena dinyatakan sembuh, tetapi pasien datang lagi dikarenakan ada keluhan. Nah, untuk kondisi pasien seperti ini, pasien diarahkan untuk dibuatkan surat kontrol dulu ke poli. Nah, begitupun dengan kondisi pasien yang keempat, pasien diperintahkan kontrol tetapi tidak dibuatkan surat kontrol. Pasien harus membuat surat kontrol dulu, diarahkan ke poli untuk dibuatkan surat kontrol. Demikian untuk tutorial pembuatan surat kontrol. Apabila ada pertanyaan atau ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang dijabarkan atau dijelaskan tadi, bisa menghubungi ke SIMRS, atau ada masukan untuk memperlancar proses pembuatan surat kontrol, silahkan datang ke SIMRS. Terima kasih, selamat siang.